AI itu kayak lu punya Einstein di garasi lo. Semua orang bijak yang pernah ada tuh ngumpul di sana. Cuman pertanyaan gini, lu merasa ada keingintahuan nggak? Lu mendayagunakan mereka nggak? Atau jangannya cuma dikekep aja di garasi gitu? Kalau kita pinter tadi memanfaatkan AI-nya, kita bisa jauh lebih unggul. Tapi di satu sisi lagi, kita terlalu memanfaatkan AI-nya, sehingga di sini kita jadi kosong. Istilahnya outsourcing mikirnya ke AI. Itu maksudnya gimana? Fine line pembatasnya itu apa? Iya, fine line-nya adalah kita kasih solusi. Coach Rene, Deriansyah, kalau lihat dari perawakannya sepertinya Anda membawa orang yang betul-betul paham di dunia robot, IT, karena memang tampilannya kita tes dulu ya. geek sekali nih. Nama? Iksan. Bukan robot ininya. Bukan. Bukan robot yang di sininya. Dia mengendalikan robot. Bukan bukan robotnya di sini. Seperti biasa kasih solusi dan coach kasih solusi. Siap. Selalu hadir untuk solusi. Ya. Beberapa pertanyaan yang kerap muncul dalam diskusi-diskusi adalah kira-kira kerjaan gue aman nggak? Wow. Benar ya. Gue juga bahkan ada beberapa yang nawarin gue, coach, percakapan lo dengan coach lo direkam boleh nggak? Supaya kita bisa bikin AI-nya Coach Rene. Terus ngapain? Jadi coach lagi tidur tetap bisa memberikan coaching. Terus gue ada, lo tau mau Ida ya. Jadi antara swing antara berharap sama takut itu muncul bersamaan gitu. Terus gue langsung iya kan? Dan Khauf dan Roja. Itu ternyata gue pun beresiko untuk tergantikan, ya kan, oleh AI. Paling nggak salah satu peran gue sebagai coach. Nah, membuat jadi semakin relevan kalau kita ngajak orang yang juga paham, yang juga mungkin sudah memulai proses disrupsi itu. Walaupun pada prinsipnya kita tuh sebenarnya kekhawatirannya terhadap AI-nya atau terhadap orang yang fasih menggunakan AI-nya itu kan dua hal yang berbeda ya. Yoi. Dan teringatlah gue sama kawan muda satu ini. Foundernya Pahamify. Lu yang bikin belum bukan sih? Salah satu. Salah satunya Pahamify. Ya. Jadi dia punya usaha sekarang namanya Scout. Scout itu punya namanya wawancara. Wawancara.ai. Wawancara.ai. Jadi lu ngebayang nggak kalau dulu wawancara ada 1,000 yang daftar, lu ngebayang yang namanya HC mukanya udah merah, hijau, kuning gitu. Iya. Dia udah berapa jam dia harus alokasikan karena satu waktu dia ngelawan 1,000 orang kan. Misalnya satu orang 15 menit aja udah 15 menit udah berapa tuh? 15.000 menit, men. Iya kan? Nah, gue panggil ahlinya supaya bisa menceritakan konteksnya AI itu sekarang kayak gimana sih, gitu. Dan nanti kita urai sama-sama terkait pekerjaan apapun yang lo ada. What can we do? Apa sih yang bisa lo persiapkan, kurang lebih itu sih. Betul, soalnya ini rame banget deh Iksan. Mendikti belak-belakan pekerjaan bakal digantikan AI, cuma ini penyelamatnya. Bahkan kemarin ya, beberapa hari yang lalu di Balai Kota Jakarta juga ramai dipenuhi karena dibukanya entah itu walk-in interview atau ya yang namanya lamaran pekerjaan lah ya. Mas Pram, ya. Mas Pram tuh bilangnya, Bang Pram tuh bilangnya harusnya rekrutmen pasukan oranye, karena yang dipersyaratkan cuma lulusan SD bisa baca tulis, itu harusnya di tiap kelurahan. Cuman akhirnya nggak tahu kenapa dibuka di balai kota. Jadi lumayan ramai tuh, ratusan bahkan kayak ribuan orang tuh datang ke sana. Oh, buat ini ya, buat bersih-bersih jalan itu ya, yang pasukan oranye itu kan yang sapu. Tapi lu ngebayang nggak sih jomplangnya pasar kerja kita gitu. Di satu sisi pekerjaan yang apa ya bahasanya ya, manual labor banget gitu, dan atau blue collar yang buruh pabrikasi gitu-gitu ya. Betul. Iya. Termasuk itu kan? Iya. Dan masih banyak masih banyak dibutuhkan. Di sisi lain ada yang sudah white collar tapi sebentar lagi ada apa, kita kasih bahasanya apa ya, robot gitu ya. Dan dan gimana nih gitu. Ya coba mungkin Iksan bisa ceritain dikit mengenai kayak lu waktu itu kan ngebuat yang namanya Pahamify. Sekarang juga lu punya wawancara .ai dan lain sebagainya. Belakang ini memang kasih solusi juga lumayan agak sering ya bahas mengenai AI karena ini satu yang lagi ramai diperbicarakan gitu kan. Bahkan orang juga takut juga nih, jangan-jangan ini gue akan tergantikan karena memang contoh-contohnya banyak. Sebenarnya gini bro, lu setuju gak sih kalau kita mundur sedikit bro, e-toll
Ini produk-produk cikal bakalnya AI yang udah kita tahu beberapa tahun yang lalu sebetulnya kan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Menu di restoran, ya kan, yang udah nggak ada orangnya. Mungkin itu adalah transisi menuju ke robot kan. Oke, gue mesen restoran, silakan Kak, gitu. Gue touchscreen dulu di depan gitu, apa segala macamnya gitu kan. Iya, jadi gimana sih sebenarnya? ya memang kalau bicara teknologi, pasti ada era-era di mana teknologi ini disrupt istilahnya the way we live ya, cara kita hidup gitu kan. Kalau dulu mungkin yang kita sudah nggak pernah mikirin lagi adalah misalnya telepon ya. Zaman dulu 19 mungkin 30-an 20-an telepon itu kalau kita mau telepon harus ada orang yang nyambungin kabel. Switchernya, Switchernya. switchboardnya, Ya, switchboard. itu orang dulu gitu kan, yang ini gitu kan, yang harus switching secara manual tuh gitu. Dan muncullah komputer untuk itu ya, switchboard untuk otomatis bisa nge-switch gitu kan. Itu di telekomunikasi. Sekarang kita nggak mikirin lagi gitu kan. Kita nggak mikirin lagi bahwa butuh pekerjaan itu. Karena dari situ muncul pekerjaan baru. Pekerjaan baru gimana maintain ininya, sistem otomatisnya itu. Iya. Gitu. Jadi itu muncul beberapa kali nih sepanjang beberapa dekade terakhir ya, terutama dengan komputasi, banyak pekerjaan yang dulunya butuh memang ada manual manusia di situ. Kemudian dengan adanya teknologi berubah, tapi butuh juga manusia dengan skill set lain untuk ini, untuk dampingin itu teknologi. Secara itu. spesifik kan wawancara kan berarti lu gantiin gimana bro? Ganti wawancara.ai itu lu ngegantiin orang-orang pewawancara manusia. Kalau Recruiter. Bukan rekruter, bukan. pewawancara kan. Pewawancara ya? Wawancara bagian dari proses rekrutmen ya kan? Iya kan? Oke. Kalau target kita itu memberikan sebenarnya tools untuk recruiter ini agar bisa mencapai lebih banyak orang gitu. Jadi mungkin kalau sekarang di hiring massal gitu kan ada ribuan, misalnya kemarin BUMN ya, BUMN buka hiring secara massal itu kan ribuan orang datang ke satu lowongan gitu. Nah itu harus diproses oleh beberapa orang ya, beberapa recruiter, mereka harus bolak-balik interview ya, dan interview kan ada beberapa tahapan. Nah biasanya yang paling lama interview tahapan awal, karena di situ mereka harus yang paling banyak ya, yang paling banyak untuk interview orang di situ. Nah kita masuknya di situ di tahapan awal, di mana di situ biasanya pertanyaannya repetitif, itu aja. Ya mungkin beda tiap posisi beda, tapi repetitif karena mau dapat info tambahan gitu. Nah jadi wawancara.ai hadir di situ di saat dimana memang masih banyak kandidatnya ya, dan di situ kita AI-nya nanti akan wawancara secara audio ya, secara audio dan juga video, bisa ngobrol langsung dengan kandidatnya. Nah untungnya buat kandidatnya sebenarnya bisa menambah informasi yang mereka bisa berikan kepada recruiter gitu di situ, di sesi itu, di mana sebelumnya kan bergantung sama CV saja. Tapi dengan adanya sesi ini yang relatif mudah untuk digunakan ya, dimanfaatkan, sehingga ada tambah ini informasi baru yang mereka bisa sampaikan secara lisan gitu ke recruiternya gitu. Tapi yang melakukan itu berarti AI-nya itu. Betul. Penanyanya itu adalah AI. Betul. Ya jadi lo nggak bisa memikat hatinya gitu lah ya dengan suara lo yang dilembut-lembutin itu nggak ngefek ya. Nggak bisa disuap under table dong, ya? Cuman faktual aja kan dari informasi yang diberikan. Hasilnya abis itu gimana bro? Ya jadi hasilnya sebenarnya sebelum AI-nya jalan dan interview udah gitu didesain gitu. Didesain dulu sama rekruternya. Sebenarnya yang dicari itu apa sih gitu? Iya, tidak menggantikan rekruter, tapi rekruternya sendiri nih yang desain kayak pasukan-pasukannya. Jadi rekruter punya pasukan nih untuk melakukan wawancara. Kayak gitu. Kita berangkat dari problemnya dulu. Misalnya, kenapa akhirnya lo tercetus untuk bikin kayak ya platform wawancara.ai. Tapi sebelum ke situ pasti kan gara-gara singgung mengenai susahnya cari kerja di Indonesia. Gue lempar, gue tambahin dikit ya. Iya kan? Artinya ada lo bisa ngewawancara berapa cepet? Saat bisa ribuan orang. Saat bisa ribuan. Ya, lo ngebayang nggak? Ada orang yang dulunya kerjanya cuma sebagai pewawancara. Yang udah nggak dibutuhin lagi karena sekarang udah ada AI. Udah ada AI ya. Iya kan, udah ada wawancara itu AI. Udah kegerus tuh di situ tuh. Tuh menarik gitu. Tuh. Coba perhatiin tuh.
Dan yang kedua, apakah sekarang teknologi AI, orang yang wawancara lewat online apa segala macam juga mereka punya satu tools yang untuk ngerekam yang ngewawancarain, dia bisa ngedeteksi bahwa jawaban mana yang tepat dan dibutuhin sama si pewawancara. Ada juga begitu coach. Jadi sempat di FVP. Jadi AI lawan AI ya. Yes. Jadi sempat di FVP gue beberapa nge-save gitu postingannya. Kayak misalnya gimmicknya tuh, ya dia jualan ya, jualan toolsnya, tapi gimmicknya tuh bagus. Gitu, marketingnya nggak bilang ke produknya, tapi bilang tentang bantuin istri gue lagi interview nih. Tapi dia ujung-ujungnya ngeluarin handphone, alat perekamnya masuk ke deteksi sama si AI, abis itu tiba-tiba handphonenya ngebalikin jawaban-jawaban sesuai dengan yang ditanyakan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelumnya udah di-prompting dulu. Di-prompt dulu, ini perusahaannya ini begini. Mungkin robotnya udah ngedeteksi nih. Oke, perusahaannya di bidangnya ini. Oh, minyak. Oke, atau pertambangan apa segala macamnya. Oke, nanti di sini nama perusahaannya ini, segala macamnya. Nah, otomatis kan pertanyaannya kan sesuai dengan itu kan. Iya. Apa yang kamu kuasai seputar ini? Gitu kan. Bagaimana cara mengakali jika revenue-nya begini? Misalnya begitu. Dia nanya tuh, set. Tiba-tiba kejawab, ya paling lirik dikit kali ya. Dia butuh satu device. Oke, jawabannya itu. Menurut saya ini begini sambil baca atau ngafalin minimal. Maksud gue gara-gara itu akhirnya banyak kegocek nih si pewawancara. Jadi makanya perusahaan-perusahaan nerima kucing dalam karung gitu loh. Begitu udah jadi kalau direkrut tiba-tiba kok di kalau kantor. dulu terima kucing dalam karung, kalau sekarang terima kucing kampung dalam karung gitu, masih tetap bisa jadi maksudnya teknologi se-advance apapun, selalu ada cara. Lu masih ingat nggak sih zaman ya, tua banget sih referensinya ya. Apa sih? Lu tahu ini kan telepon kartu. Temen gue tuh di ITB ada yang dia yang kartu memproduksi Merdeka. kartunya itu. Kartu Merdeka merah putih kan? Bukan, kartu buat telepon bro. Jadi telepon umum kan pakai koin dulu. Iya, setelahnya tahu gue koin juga, gue sempat ngakal-ngakalin. Pakai kartu magnet itu. Iya, ada itu. Kartu magnet itu bisa diproduksi, maksud gue jadi satu teknologi AI ketemu juga ya AI gitu. Itu gimana responnya kalau jadi praktisinya memang, nih? itu kan sempat viral juga tuh di Amerika ya, sempat viral ada mahasiswa yang membuat AI untuk melawan AI untuk wawancara kayak gitu. Jadi memang itu ini pasti selalu terjadi ini ya antara dua sisi itu. Jadi di sini ya kita sudah sadar akan itu dan pasti dikembangin terus istilahnya proctoringnya. Jadi proctoring ini istilahnya gimana caranya kita deteksi dia curang. Ada kecurangan di saat melakukan ujian, di saat melakukan wawancara, kayak gitu. Mungkin nggak akhirnya gini, udah dia balik orang lagi gitu. Ujungnya memang harus orang lagi. Masa mundur teknologi zaman? Bisa jadi begitu, masa sih? Iya. Makanya gue kadang-kadang mesti baca koran lo, jangan gitu lo, masih relevan. Koran. Sorry ya. Enggak, Mau buku pakai digital kayak gimana? Nggak ada yang bisa ngalahin nih ya. Kaum yang sepakat dengan gue, bawa buku baru tuh nggak ada yang bisa ngalahin bro. Sorry, agak lupa namanya. Koran tuh benda ya? Zaman. Koran. Sorry. Saya taunya e-book. Saya taunya digital product. Lo kayak ini, kayak apa, anak-anak baru lahir di atas tahun 2010. Kalau dikasih apa namanya? Koran. Iya kan. Mereka kan tinggal gini kan, ya semuanya juga digini-giniin aja gitu. Padahal majalah beneran kok digini-giniin nggak bisa. Nggak geser. Ya gimana tuh bro? Ya, jadi memang makanya kita brandingnya sebagai tools untuk recruiter, bukan untuk menggantikan recruiter. Karena pada akhirnya, memang keputusan di akhirnya tetap di manusia. Kan mereka yang akan kerjasama dengan orang yang di hire kan, ya. Oke, dengan lo alasan seperti itu, sebenarnya apa yang lo mau lo tackle gitu? Kenapa? Karena menyelesaikan masalah si perusahaan-perusahaan akhirnya tadi balik lagi kucing dalam karung lagi tadi. Yang pertama tadi ngasih kesempatan yang lebih luas kan, untuk semua dapat kesempatan untuk wawancara gitu kan. Karena sekarang cost wawancaranya jadi lebih rendah untuk di tahapan pertama. Terus yang kedua, yang kedua itu mengurangi bias dari misalnya tadi kan yang habis wawancara seharian di akhir udah capek banget ininya rekruternya ya, udah capek gitu. Bukan capek bro, Iya. udah bukan manusia itu. Sampai ditanya istrinya apa, dia cuman. Jadi kan kalau nggak capek kan, nggak ada capeknya gitu. Jadi dia bisa wawancara ribuan orang di satu hari dan ngasih kesempatan yang adil ke masing-masing orang. Bagus gitu.
Iya. Tentang ngasih kesempatan coach, memang gua nggak bilang bahwa ini semua perusahaan begini ya, tapi sekarang tuh rata-rata mereka ngelamar. Tapi ya ini pun juga mungkin terjadi di gue juga kan, gue juga lagi hiring juga gitu anyway. Kadang ya subjektif juga sih ngeliatin di kata-kata pengalamannya enggak kayaknya. Padahal mungkin gara-gara jangan-jangan dia lemah dalam copywriting. Ya kan nggak bisa ngebluffing, jangan-jangan mungkin dia lemah dalam retorika gitu ya. Tapi kita sudah langsung hakimi cuma kayak pengalaman pernah di sini, sini. Terus lu ngapain gitu loh? Summary lu apa gitu kan? Kadang kita skip dulu deh gitu. Di luar dari memang ada teknik buat CV ya coach ya. Mungkin coach juga sempat ngajarin juga di episode-episode yang sebelumnya gitu ya. Tapi maksud gue kayak jangan-jangan dia bagus gitu loh sebenarnya. Cuma karena kendala nggak bisa bikin CV yang baik aja gitu loh. Betul. Ada yang memang lebih bagus secara lisan ngobrol seperti ini, ada yang memang lebih bagus tertulis. Gitu. Jadi, ada kawan dia dari industri asuransi. Kawan-kawan industri asuransi itu sempat ngobrol sama gua bahwa yang paling cepat tergantikan adalah complaint handling. Jadi sekarang tuh udah mungkin 100 orang jadi tinggal tersisa mungkin sekitar di bawah 10 ya. Apa sih CRM gitu kali ya? Complaint handling bro. Jadi yang terima tuh udah AI bukan manusia lagi. Iya, kalau digital marketing ya salah satunya CRM ya. CRM ya. Iya. Gitu dan gua yang nggak bisa hilang dari benak gue adalah terus orang-orang itu ngapain ya sekarang gitu ya. Orang-orang yang punya skill set untuk complaint handling tuh apakah masih bisa relevan dan ini kan Menteri Dikti loh yang bilang ya. Belak-belakan pekerjaan mengatakan belak-belakan bakal digantikan AI gitu dan membahasakannya gimana ya? Yang punya akses kepada AI itu kan sebenarnya siapa aja yang mau kan? Benar gak sih? Iyalah. Ini kan cuman kata mau itu kan menarik ya. Ya kan kalau kayak nyokap gue gitu yang generasi sebelum gue untuk kita ajarin beberapa hal aja udah membutuhkan energi luar biasa gitu. Nah, kenapa? Karena ya orang kan terbangun sama kebiasaan yang sebelumnya. Sementara AI ini kan kayak apa ya? Ada satu ilustrasi yang menarik yang gue ketemu dia kan sekali waktu itu di acara kayak talk Summit. show HR gitu. Talk show HR, AI di HR. Ada satu yang menarik dia bilang gini, kalau AI itu kayak lo punya Einstein di garasi lo. Yang lo bisa tanyain kapan aja. Oke. Cuman lo kepikiran buat nanya dia nggak? Oh maaf, nggak cuman Einstein. Di situ ada Mozart, di situ ada semua orang bijak yang pernah ada tuh ngumpul di sana. Cuman pertanyaan gini, lo merasa ada curiosity nggak? Ada keingintahuan nggak? Dan lo mendayagunakan mereka nggak? Atau jangannya cuma dikekep aja di garasi gitu. Nah, mental model kita masih kalau nggak ngerti nanya orang kan, iya kan? Kecuali anak-anak gue mereka udah kalau nggak ngerti they ask AI gitu, terus dari jawaban itu mereka bisa ngobrol sama gue untuk bisa meningkatkan percakapannya karena kalau gue lihat di AI itu biasanya yang gue dapat tuh pinter banget atau bodoh banget sih, iya kan? Si AI-nya. AI-nya Jawabannya. Karena mungkin Tergantung mereka kan prompting kita, tergantung asupannya. Iya. Jadi ada beberapa hal yang contoh yang paling efektif ya bro ya. Kalau gue kan termasuk yang males baca dokumen yang dokumen hukum gitu, dokumen compliance lo tahu kan? Tahu lah. Yang aduh bahasanya tuh udah yang aduh gitu. Terus gue cuma minta tolong disamerikan. Itu 380 halaman dia baca, langsung gue dapat summary-nya. Assessment untuk financial modeling. Gue masukin laporan keuangannya, rugi labanya, gue tinggal minta IRR-nya berapa, terus gue pengen ngelihat EBITDA-nya bagaimana, cepet banget. Dibandingin sama industri gimana? Dia langsung bandingin, iya kan? Jauh lebih pinter dari 10 asisten yang mungkin butuh waktu seminggu untuk ngerjain hal yang dalam hitungan menit mereka bisa kerjakan. Tapi untuk beberapa hal yang sifatnya filosofis nggak berguna sama sekali, gitu. Nggak bisa gue tanya kayak Belum kali. Bisa jadi belum. Ya bisa jadi belum karena ini akan terus meningkat. Cuman poin gue ini kan sebenarnya ajakan dari obrolan ini supaya lo nggak fobi sama AI kan, dan supaya lo bahasa lainnya nggak ngekep orang-orang pinter itu di garasi lo. Lo harus daya gunakan mereka terkait dengan hidup lo. Nah problemnya kalau lo nggak punya rasa keingintahuan, mau AI-nya sehebat apapun,
nggak akan ngefek sama hidup lo. Hidup lo akan terus gitu-gitu aja. Coba gimana Iksan? Ya, jadi memang kalau di era AI sekarang ini efeknya juga terhadap kita ya sebagai manusia gitu. Jadi kalau kita pinter tadi memanfaatkan AI-nya seperti tadi anaknya Coach Rene gitu ya. Jadi pinter nanyain secara kritis gitu kan AI-nya dan dapat info kritisnya dan didiskusikan lanjutan gitu kan. Nah, itu kita bisa jauh lebih unggul dari teman-teman di sekitar kita gitu. Tapi di satu sisi lagi, spektrum satunya lagi adalah kita terlalu memanfaatkan AI-nya sehingga semua pemikiran dilakukan oleh AI-nya sendiri sehingga di sini kita jadi kosong. Kalau Gitu. tinggal dipelajarin abis itu dihafal lalu di learning kan gimana? Ya, yang kedua tadi boleh dielaborasi nggak? Ini menarik banget Iya, soalnya. jadi yang kedua ini saya sering ini ya merhatiin di siswa dan mahasiswa. Oh saat iya, ini. soalnya kan Iksan juga dosen ya. Iya, Oke. jadi di sini mereka istilahnya outsourcing mikirnya ke AI Oke. gitu dan terlalu Gue seneng outsourcing. nih, gue akan gunakan kata ini. Jangan outsource pikiran lo ke AI. AI. Itu maksudnya Iya. gimana? Fine Sehingga- line pembatasnya itu apa? Iya, fine line-nya adalah saya selalu bilang ke mahasiswa nggak apa-apa pakai AI asalkan di akhir kalian ngerti AI-nya tuh mikirnya seperti apa gitu. Tahapan-tahapan yang dia lakukan untuk sampai mendapatkan jawabannya itu kalian juga harus paham seperti apa gitu. Dan taunya itu kuratif, jawabannya gimana? Karena kan dia ngambil dari Bing, ngambil dari Google misal. Sementara orang-orang ya kayak semacam demokrasi lah. Semua orang suaranya sama gitu ya. Iya. Gembel jalanan sama pejabat juga suaranya levelnya setara gitu untuk Iya. nyoblos si pasangan A, B, C gitu misalnya. Itu kan Kenapa? Jadi kau mengatakan yang terpilih kemarin itu bukan dari proses Loh. yang benar. semua kan sama kan? Bukan prosesnya yang gue bahas ya. Semua pemikirannya sama. Lo sekarang gini. gitu ya? Oh iya dong. Kok itu Koruptor nyoblos. Gue ada kata-kata yang mulai hilang tuh di bawah tuh. Apa tuh? Apa tuh? Ya. Pendukung rezimnya mana ya? Lo enggak, maksud gue gini. Oh enggak ya. Koruptor nyoblos A. Ustadz juga nyoblos A. Pertanyaan gua, dua-duanya sama-sama milih A kan? Sama kan levelnya? Bukankah demokrasi begitu kan? Maksudnya kan gitu, bukan lagi levelnya masing-masing Iya, iya. merekanya Wah. adalah Gue lagi ngerjain Iya. dia nggak apa-apa. Maaf jadi bukan kepotong. sistemnya yang Maaf gue lagi bahas, kepotong. tapi Dia nilai langsung, kandungan dia suaranya langsung, sama. Lihat kan. Satu hal kecolek kan dia langsung. Oke, terus Ya, lanjut jadi, lanjut. Memang tadi bener. Oh iya, pemerintahan sekarang memang benar. Kita harus ini, kita harus apa namanya percaya atau enggak sama AI-nya gimana gitu. Dan disitulah sekarang di era AI sekarang skill yang paling penting itu skill critical thinking-nya ya, yang harus dibangun. Karena dengan kita sering outsourcing ke ini pemikiran kita ke AI ini, kita harus punya skill critical thinking untuk tahu mana yang kita tangkap dan kita terima dan mana yang kita harus kritisi lebih dalam dari jawabannya. Karena jawabannya tadi kumpulan dari data yang dia pelajari kan. Sumber semua Gini, sumber semua ya, orang yang contoh bisa ya. bikin artikel kan dapat juga pasti kan. Betul. Di SEO dia pakai suntik SEM. Contohnya gitu kan ya. Nih betul. justru gue bertanya nih, gue bikin website. Oke. Ilmu gue nggak ada apa-apanya, cemen lah misalnya, asal bikin website, punya duit, bayar. Google AdWords atau mungkin Google atau SEM, programmatic ads gitu kan, muncul lah. Anggaplah eksis lah tulisan gua gitu. Itu kan nggak bisa dipertaruhkan dengan tulisan siapa kan? Ya. Gitu kan. Betul. Ya udah akhirnya dan data itu akan ngebaca dan ngambil dari tulisan tersebut kan. Misalnya contoh, gua fashion blogger. Ya udah gue tulis tren fashion 2025 warna ini misal, terus gue suntik ads viral, postingannya rame, terus lu nyari kira-kira gue meeting di tahun 2025 bikinin dong satu timeline dong, Januari, Februari, Maret sampai ke Desember, enter, keluar tuh langsung lu telan mentah-mentah gitu. Nah itu kan jadi permasalahan nggak sih kalau AI? Betul. Cara mengidentifikasinya gimana tuh berarti? Ya, jadi untuk sekarang sih banyak platform AI yang memang sudah bagus memasukkan sumbernya. Gitu. Jadi jawaban apa sumbernya dimasukkan di situ. Nah, tapi masalahnya sekarang kita sebagai pengguna AI-nya apakah ngabisin waktu untuk melihat sumbernya itu atau itu. terima Dan mentah-mentah Tadi tuh aja. mahasiswa tadi tuh. Ya. Dan ini argumen gue yang mengatakan bahwa orang-orang yang memang udah mencapai kepiawaian tertentu, kayak misalnya lo terkait
ilmu nggak berguna lo apa yang personal branding. Gue mau coachernya itu masih perdebatan antara abadi, ya. Gue bilang personal branding itu penting, coachernya personal branding apalah itu gitu ya. Jadi misalnya atau radio marketing, dia udah punya bahasanya tuh tacit knowledge, bener nggak sih? Kayak lo yang udah di HC, lo yang udah melampaui 10.000 jam lo udah berkali-kali gagal dan terus menekuni, akhirnya lu menguasai ilmu itu. Kayak you guys lah udah ada di titik itu. Sehingga pada saat lu menggunakan AI, lu udah punya konteks. Dan lu bisa di satu sisi ngejudge, tapi di sisi lain mendaya gunakan apa yang lo dapat. Karena kan kadang-kadang kayak untuk dialog hari ini aja kita kan ngecek ke AI kan, kita ngobrolin apa sih, terus dia kasih angle-nya. Ada yang kita pikir itu cringy banget, kita nggak akan pakai gitu. Sama ada yang wah ini pas banget. Kenapa? Karena kita udah ada posisi itu kan. Nih gue menambah yang tadi lo bilang nih, ya kan. Tapi buat yang nggak punya konteks, belum punya konteks, menurut gue mereka yang akan kebebanan banget sih. Jadi akan sangat sulit menyaingi mereka-mereka yang udah piawai. Karena AI itu menjadikan orang yang piawai jadi semakin mumpuni, paham nggak? Sementara orang yang belum mendapatkan tacit knowledge, belum mencapai kepiawaian, ya akhirnya dia cuma outsource pemikiran itu pakai bahasa lo itu tadi. Nah, yang jadi pertanyaan gue buat lo dan buat Dery juga gitu ya. Gimana cara kita bantu adik-adik kita nih, anak-anak kita nih, supaya nggak mengoutsource pikirannya, tapi mereka juga mengembangkan kepiawaiannya. Karena kok gue belum nemu jawabannya jujur ya. Yang menjadi challenging adalah buat mereka yang belum piawai di era AI. Gue coba simpulin berarti Iksan, bagus nih komentar coacher nih. Mereka ketolak, mereka nggak dapat peluang, mereka nggak dapat kesempatan untuk bekerja karena nggak berbanding lurus tuh. Ya supply demand-nya kan, cuma dibuka berapa kursi doang, tapi yang daftar 100 orang, 1.000 orang di sebuah perusahaan. Otomatis ya udahlah, oke lah, daripada sibuk ngurusin benar salahnya pemerintah, daripada sibuk ini bilang bahwa kayak Allah ini nggak ada lapangan pekerjaan di negara ini, daripada sibuk ujung-ujungnya juga yang nggak kerja, yang nggak makan kan lu juga gitu loh maksudnya. Mendingan gini aja coba biar kita positif semuanya vibes-nya. Begitu nggak keterima di sebuah perusahaan, mereka mau ambil peluang, peruntungan di dunia freelance misalnya, atau perkaya skill apa segala macamnya. Dari yang tadi omongan coachernya tadi, gimana caranya akhirnya mereka bisa memanfaatkan AI, akhirnya bisa punya penghasilan gitu loh tanpa harus bekerja gitu. Gimana menurut lo ya? Gue ada satu pendapat soal yang terkait freelance tadi ya, tapi biar dia dulu. Pokoknya apapun bentuknya lah, mau freelance, mau agar lolos interview nantinya gitu. Iya, tadi sepakat dengan pendapatnya Coach Rene itu mungkin kalau saya sebutnya mungkin fondasinya kuat. Misalnya kita sudah dapat ilmunya, fondasi kita sudah kuat gitu, sehingga kita bisa membedakan mana jawaban AI yang bisa diterima, mana yang harus dikritisi dan lain-lain gitu. Jadi di sini sebenarnya untuk yang mencari kerja gitu kan, yang memang harus mulai dari awal gitu, itu AI ini sebenarnya salah satu guru terbaik gitu kalau dimanfaatkan dengan baik. Karena itu sebenarnya secara dari anak kecil juga kita belajar dengan bertanya ke orang tua. Ini ada tadi Einstein, ada Mozart yang siap ditanya gitu. Tapi cara nanyanya itu jangan langsung ke gimana cara dapat duit segini gitu kan. Tapi mulai dari foundationnya. Gitu. Oke, tahan dulu bentar ya. Ini menarik nih. Kita kupas pelan-pelan. Berarti itu kita sampai di obrolan yang namanya prompting. Oke. Anggaplah lempar pertanyaan tanpa prompting yang benar sama prompting yang panjang, yang rapi apa segala macamnya. Itu bedanya di mana? Kan datanya yang diambil sama. Kenapa kita harus prompting gitu? Kenapa kita harus belajar? Banyak orang juga jualan kelas prompting gitu akhirnya. Iya. Jadi kalau prompting ini sebenarnya ngaruhnya ke gimana AI-nya menjawab. Karena AI ini sebenarnya maksudnya apa sih? Biar gua. Nah, ini makanya langsung aja sama Iksan coba. Prompting ini kan istilahnya message yang kita masukkan ke dalam AI-nya, sehingga AI-nya ini nanti menjawab apa. Kayak gitu. Dan ini untuk use case yang berbeda, promptingnya akan berbeda gitu. Jadi misalnya use case kita menghasilkan gambar untuk marketing. Promptingnya khusus gitu. Kita memang harus belajar cara promptingnya. Misalnya kan setting ininya ya, posternya gimana, itu nanti khusus gitu. Tapi kalau tadi untuk belajar ya, biasanya sekarang
model-model AI yang sekarang itu udah pintar untuk bisa mengarahkan kita dalam belajar gitu. Jadi yang penting kita punya istilahnya kita tahu harus nanya apa ke dia. Mengarahkan kita dalam belajar tuh menarik banget. Boleh elaborasi nggak, bro? Ya. Jadi kalau saya misalnya mau belajar yang baru nih, contoh ya, cara saya pakai ini AI buat belajar gitu kan. Teach me about ajarkan saya tentang topik ini gitu. Seperti saya misalnya mahasiswa atau saya anak SMA. Lo gitu. tulis itu. Iya. Ya, itu coach maksud gue. Gitu. Prompting penting tuh. nih, ya Iya. penting Iya, banget. jadi nggak bisa tiba-tiba kayak kasih rumus bikin headline dong, biar clickbait. Ya lu namanya headline efeknya kepada Iya. ini aja nggak paham, Iya, mau iya. cari solusi singkatnya. Iya, kan lu apa siapa waktu itu ya yang pernah ngomong bahwa good question is good answer gitu loh. Jadi kalau diwawancarain sama podcaster atau mungkin narasumber siapapun itulah misalnya host, kalau nanyanya tajam kita kan jadinya kan keluarnya juga jadinya maksimal kan, ketimbang kayak nanyanya ya sudah gitu. Itu juga ngaruh ternyata ya. Iya, betul. Itu makanya prompting, ngeprom istilahnya. Iya. Terus follow up-nya juga ngaruh gitu. Karena dia jawab nih. Terus kita follow up lagi, nanya lagi. Ini kenapa? Ini kenapa? Kok bisa kayak gini gitu. Atau Jadi- bahkan mereka juga kalau beberapa kali gue coba ya, yang beberapa bulan terakhir bahkan AI, gue pakai chat ya, chat GPT, belum pakai DeepSeek. Di ujung setiap kali gue nanya mereka, apakah lu mau tahu terkait ini? Iya, Gitu kan. ditambahin lagi sama Jadi dia. ada ya kan, jadi Iya. gue tinggal yes. Itu kayaknya mereka juga udah mulai ngarahin ya. Betul. Mulai ngarahin secara mungkin itu istilahnya critical thinking-nya ada di situ ya. Kira-kira dari jawaban ini apa yang harus diperdalam gitu. Mereka kasih pilihan gitu. Jadi itu juga sebenarnya mengarahkan kita cara berpikir juga. Kalau kita sadar ya bahwa pertanyaan di bawahnya itu mengarahkan kita untuk berpikir cara memperdalamnya gimana. Ini sebenarnya sama aja kalau kayak misalnya sebagai peran gue sebagai coach untuk orang-orang, ada orang yang datang ke gue terus ngomongnya cuman gini, coach kasih nasihat dong. itu kan maksud gue, buat gue tuh kayak gue nggak tahu lo men, ya gue nggak tahu keadaan hidup lo saat ini, Iya. lo nggak prompting gue dengan enough information Iya. sehingga gue bisa memberikan respon yang relevan dan berguna buat lo. Itu cuman kalau gue dengan bahasa menyebalkan ya cara lo carmuk aja gitu kan. Betul gak sih? Iya. Kan? Jadi emang ternyata ya AI juga sama gitu ya. Lo harus satu, lo nggak boleh. Nih gue coba mengurai dari apa yang lo sampaikan ke bahasa bumi gitu ya. Nomor satu, jangan so tahu. Iya kan? So tahu tuh artinya lu merasa udah tahu. Jadi lu merasa nggak perlu nanya. Betul ya? Betul ya? Pada saat lu berinteraksi sama HR yang lu sama AI yang lu harus buang adalah perasaan sok tahu gitu. Oh, gue udah tahu, ngapain sih gue nanya gitu kan? Akhirnya lu nggak nanya. Atau nomor dua, lu merasa sedemikian rupa remah-remah momoginya sehingga nggak ada yang pantas untuk lo tanya gitu. Paham ya? Jadi curious aja, berani aja. Toh ini lu gak berhadapan sama manusia gitu ya. Lu berhadapan sama kompilasi kreasi karya manusia gitu. Dan lu diuntungkan dengan itu. Mungkin startnya itu dulu deh. Iya, kalau dipikir-pikir bener ya, Coach Rene bilang tadi. Kayak sebenarnya ini hal yang bukan hal yang baru ya ketika ngomongin prompting gitu ya. Contoh, misalnya gue ketemu Coach Rene. Terus ini kita ngomong konvensional dulu deh, tanpa ada digital, tanpa ada teknologi. Ketimbang gue pakai versi yang pertama, Coach, gue lagi drop nih, kasih gue masukan dong, kan gitu kan? Kenapa gitu kan? Maksud gue tiba-tiba ngomong begitu. Ketimbang gue lagi ngeprom, istilah sekarang kan istilahnya ngeprom ya. Kalau konvensional anggaplah nggak ada digital, itu sebenarnya udah berlaku juga loh di diri manusia secara psikologis. Kayak misalnya contoh, yang kedua nih gue datang lagi, Coach, jadi gini, posisikan diri lu sebagai orang yang pernah menikah 8 tahun. Iya kan? Dan tekstual ya, yes, konteksnya. Iya kan? Maksudnya gue lagi minta masukan nih. Betul. Gue anyway, ya 8 tahun gitu, jalan 9 tahun gue nikah. Emang ini beneran gitu kan? Misalnya gue ada satu ide pengen apa nih gue biar lebih berkembang lagi nih keluarga gue jadi lebih harmonis apa segala macam. Misal, Coach, posisikan diri lu seorang yang udah menikah 8 tahun. Lu punya anak 4 nih. Kerjaan lo pagi begini. Adalah freelancer begini. Nah, terus gue pengen kasih
satu masukan lah ketika gue pengen nambah kesibukan baru, tapi biar bini gue tuh jadinya nggak kayak kamu kerja mulu nih, mana waktu buat anak-anak gitu loh. Nah sementara gue tuh cuannya di sini. Nah pelan-pelan gue akan exit yang ini, tapi gue lihat ada peluang. Kan jawabnya jadi enak ya Iya, coachernya ya. kontekstual Yes, banget. prompting sebenarnya jangan-jangan udah kita rasakan Iya. dari kayak coachernya seorang coach gitu, maksud gue coach juga pasti akan balas nanya. Nah di ujungnya AI kan pasti akan kasih pertanyaan kan, apakah kamu mau aku buatkan reels atau TikTok? Ini kalau hasil prompting gue kan isinya begitu semua ya, karena gue nggak jauh-jauh hubungannya sama digital marketing atau mungkin content creator gitu ya. Apakah mau gue buatin juga nih script 1 menit nih, TikTok durasi sekian, hooknya begini, thumbnailnya begini, judul yang potensi SEO friendly begini gitu ya. Itu kan bagian pertanyaan yang akhirnya gue jadi keluar, kan coach metodenya bertanya kan. Akhirnya gue jadi mikir, boleh juga ya coach ya, kalau reels, oh berarti saatnya gue sekarang masuk di dunia TikTok kali ya. Dia akan bilang lagi, iya begini. Oke, Jadi prompting sebenarnya begitu ya. Jadi kekalutan lo bahwa nggak akan dapat pekerjaan, lo akan digantikan oleh AI, lo bukan apa-apa, lo nggak bisa apa-apa, itu Dan lu nggak ngerti disisihkan prompting dulu. Dan kalau pertama tadi gue bilang jangan sok tahu, sama jangan kayak ngerasa remah-remah momogi, jangan ngerasa korban. Yang menurut gue krusial banget tuh nggak apa? Pendampingan dan pembimbingan. Jadi lu mesti punya role model, bro. Justru sekarang argumen gue dengan era AI ini, lu nggak akan nih kayaknya ekstrim banget ya, tapi gue pilih untuk menggunakan kata itu. Lu tidak akan bisa mencapai kepiawaian kalau nggak nempel sama orang yang lu inginkan juga punya kepiawaian. Iya benar. Jadi gini, lu akan jauh lebih efektif untuk belajar digital marketing, belajar bangun podcast dengan lu nempel ke Derry ketimbang lu sendirian minta dibantuin sama AI. Kenapa? Karena lu belum punya konteksnya. Lu yang namanya AI itu hasanah ilmu tapi belum tentu hasanah pengalaman. Wah ya. Bener kan? 10.000 jam terbang apa segala macam Iya misal. kan? Karena kan AI nggak punya konteks menjalankan itu. Dia cuman secara informasi dia paham. Tapi kan pengalaman itu kan rasa kan. Iya. Nah rasa itu lo harus interaksi. Kalau lo mau ngedepanin tentang AI, digital technology, business gitu ya, startup, ya lo mesti nempel sama Iksan. Paham ya? Nah, lo punya nggak orang-orang itu dalam hidup lo? Karena kalau nggak ada, sorry bro, orang yang nempel dibantu AI dengan orang yang nggak nempel dibantu AI jauh banget sih. Ini belum ada risetnya sih, tapi gue menduga bener nggak sih bro? Iya. Jadi sepakat, di era AI ini justru hubungan sesama manusia ini makin penting, gitu. Terutama untuk tadi kesuksesan di karir, gitu ya. Jadi karena semua ilmu teknikal ya, ilmu hard skill kita bisa dapat dari AI, gitu. Jadi cenderungnya malah kita jadi ini ya. Kecanduan mungkin ya dengan bertanyanya langsung ke AI. Padahal antara hard skill itu ada soft skill yang penting gitu ya. Pengalaman tadi yang penting di situ. Nggak semua misalnya kita jalanin perusahaan ya, itu mayority justru hubungan antar manusia di situ. Gitu. Dan itu yang kerap terlupakan. Kenapa? Karena kita udah ketutupan sama kekalutan soal ya itu tadi. AI akan menggantikan. Media juga nggak bantu nih dengan judul-judul lebay kayak begini kan, ya kan? Ya kan biar dibaca artikelnya coach. Hook ngerti lah. Lagi create hook kan di situ. Iya. Cuman apa ya? Gue justru pengen nanya sama lo berdua gitu kan. Andaikan lo ingin bantu orang gitu ya, yang jadi persyaratan lo di era AI seperti ini untuk lo bisa oke deh gitu kan, lo tadi udah ngatur waktu lo aja sama Sarah, udah tuntut, udah kayaknya jarang ketemu gitu ya. Gue nggak tahu juga lo ngerjalanin startup. Seingat gue jalanin startup tuh kayaknya butuh 25 jam sehari gitu kan. Ya kan. Nah gimana, kasih dong buat yang di luar sana, nanti gue juga akan kasih my take gitu. Tapi gue pengen denger dari lo sebelum lo ngambil Padawan gitu, kalau lo nonton Star Wars gitu ya, ngambil orang untuk lo naungi, untuk lo bantu, apa sih yang lo persyaratkan? Sinyal apa sih yang lo kasih ke mereka untuk lo ngambil orang gitu? Oke deh gue bantu lo gitu, atau ya lo bisa belajar dari gue, lo nempel sama gue, itu gimana? Ya Iksan dulu, coba Iksan. Mungkin ini saya belajar dari co-founder saya di Pahamify ya. Jadi dari CEO saya nih, dia juga orang hebat, Fikri namanya. Salah satu yang
kita nilai ya waktu di Pahamify itu ya value yang dibangun yang dianut sama I like that. Kesamaan values jadi. Kesamaan value-nya. Jadi misalnya salah satunya kejujuran gitu. Dan salah satu yang paling susah dan waktu itu kita pelajari di interaksi di startup pertama itu kejujuran terhadap kemampuan diri sendiri. Wow, gitu. jadi jangan sampai ada potensi-potensi manipulatif. Gitu. Fraud, laporan keuangan. Sama diri sendiri aja mesti jujur dulu mesti ya. jujur sama diri sendiri. Tapi kan itu bukan sudah dilumrahkan di kalangan startup ya? Apapun itu bentuknya, misalnya kayak tipe-tipe. Gue tahu nih, gue tahu nih, kalau kebawa kemana. Apa sih? Gue tahu. Apaan? Rekaman pembicaraan itu ya. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Ya, anyway, banyak founders yang jujur. Banyak? Ya, banyak. Oh. Banyak di kalangan ini founders yang tetap jujur, menganut value jujur gitu. Jadi mungkin kalau kita dulu di Pahamify itu ya. Jadi value-nya apa yang godaan tuh banyak ya bro emang. Akhirnya untuk jujur pada diri sendiri kan gini. Easy to say, tapi konteksnya tuh apa sih? Ya, gimana sih konteksnya caranya? misalnya kalau kita nggak bisa melakukan, kita nggak mampu, bilang nggak mampu. Gitu. Itu dulu saya sering tuh. Saya kayak kayaknya bisa nih, kayaknya bisa, iyain aja. Tapi Kayak kan gitu. uang investor udah terlanjur masuk. Iya, tapi ternyata Tapi kan kayaknya bisa tuh kan bentuk. Nih gue nyebelin dikit ya. Kayaknya bisa tuh kan bentuk tantangan, pecutan kepada diri sendiri Iya. untuk bisa di titik mana lo mengatakan ini, lo udah nggak jujur gitu. kalau dari luar, dari lingkungan sekitar udah ada tanda-tanda. Misalnya kita tanda-tanda gagal, gitu kan? Tanda-tanda ada kita perilaku kita atau ada keputusan-keputusan kita yang merugikan sekitar, gitu. Jadi kadang kita lupa ya untuk introspeksi itu, gitu. Jadi itu mungkin skill yang saya cari kalau ke tadi kan pertanyaan awalnya ada orang datang, gitu kan. Jujur misalnya kelemahannya apa, kelebihannya apa, udah dapat dari mana ini Cakep. ya gitu. Kelemahannya ini kalian tiba-tiba sadar itu gimana? Bisa sadar lemah di situ atau bisa sadar kuat di situ, gitu. Biasanya orang yang sadar itu dia banyak dengerin, banyak empati sama orang sekitar ya. Gitu. Oke. Jadi kesamaan value apa segala macam itu yang akhirnya menjadikan Cakep sih. mungkin perusahaan tuh apa segala macam juga bisa berjalan sampai sekarang. Tapi Kalau lu gimana bro? untuk apa? Value to value atau? No. Untuk mengiyakan, ya kan kayak ada beberapa anak yang gue lihat prosesnya sejak 2 tahun ya kita bareng ya. 2 tahun hampir 3 malah ya. Kayak Aldan, Iya. ya kan Rauda, anak-anak dikasih solusi itu gimana sih lo menaungi mereka gitu, dan sinyal ini buat benefit yang menyimak sampai ke menit ini gitu ya. Apa yang perlu lo pantaskan di diri lo untuk bisa mendapatkan mentor yang relevan dalam proses tumbuh kembang lo? Kan tadi kita udah sampai kepada argumen bahwa kalau di era sekarang lu cuma ngandelin AI aja nggak cukup, karena orang yang piawai pakai AI dengan lu pakai AI lo kesalip men. Nggak akan bisa, lo nggak akan bisa nyamain dia, deketin dia aja nggak bisa. Lo butuh nempel. Nah ini kan argumen itu sepakat nggak? Ya kan tadi Doi udah cerita gitu, Iksan udah cerita. Nah lo gimana? Sebenarnya kalau di gue gini coach, gue nggak tahu ini dibenarkan apa enggak ya pada umumnya orang atau founder gitu ya. Gue ngelihat bahwa learning yang nggak ketemu di sekolah, yang nggak ada di bangku kuliah apa segala macam ya, itu cuma ada di jalanan. Itu gue sangat pegang itu. Maksudnya gini, lo mau simpelnya gini, gue praktek ke diri gue dulu deh. ChatGPT kan baru belakang ini datang. Gue backgroundnya bukan orang IT, gue backgroundnya bukan orang-orang web atau apa segala macamnya. Tapi begitu dengar kata prompting, prompting itu apa sih? Prompting ini adalah ketika begini. Oh, oke, berarti biar bikin dia keluar dengan jawaban yang maksimal, berarti statement lo juga harus benar. Nah, maksud gua Statement lo harus ya jujur lagi kan? jujur deh, ya gitu. Makanya tadi lo baru mau bantu orang kalau dia honest ke lo. Iya. Kalau gue begitu gitu. Dan sinyal itu lo dapatkan dari mana? Kejujuran orang itu. Ya kelihatan dari sebenarnya gue takut salah ngomong nih, tapi dengan dia berlama-lama di dunia perhelatan usaha bisnis itu sebenarnya akan ketahuan bahwa lu pernah dengar kata gini nggak sih? Waktu ya. Iya. Waktu yang membuktikan. Lu pernah dengar kata gini nggak sih? Kalau mau kenal orang itu ya. Iya. Kalau lu mau kenal Safar orang, bareng itu. safar bareng.
Gue pernah satu momen begini coach, ngelihat. Gue tadi mau nyontain ke diri gue sendiri tapi terlalu subjektif ya. Gue pakai contoh yang lainnya lah. Anggaplah misalnya orang yang sudah lama berkarir di bidang tersebut. Terus dia dimintain foto di jalanan, dia dimintain foto di mall, terkenal nih. Tapi udah lama nih. Itu akan lebih wise, akan lebih ayo gitu. Karena narasinya kalau di gue star syndrome-nya udah lewat. Star syndrome-nya udah lewat. Kayak misalnya dibanding sama yang baru-baru sekarang, gue gak bilang orang yang berkarir baru 3 tahun itu adalah semuanya busuk, gue gak bilang begitu. Tapi mungkin notabene-nya begitu gitu ya. Oknum lah gue sebutnya. Jadi kagetnya baru sekarang ini, star syndrome-nya sekarang. Ketika laporan keuangan datang, uang masuk gede, apa segala macamnya. Ini gue gak masuk nyinggung kemana-mana dulu ya, tapi secara umum dulu aja ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi sebut aja siapa. Nggak usah. Kan teman saya juga. Tapi itu yang terjadi karena Gimana sih jadinya kaget gitu? kaget lah. Kaget tuh wujudnya ngapain terus? Shopping spree atau apa? Nggak, gue pengen denger, nggak harus sebut siapa. Supaya contoh loh. Iya. Emang orang tuh diuji pada saat dia dapat duit. Yes. Itu banget bener. Sama waktu coach. Gue nggak tahu ya. Gue sempat ada satu teori yang gue baca, cuma mungkin ini bukan kualitatif ya sifatnya ya. Teorinya gini, ini agak nyeleneh. Gue juga lupa lagi waktu itu beberapa tahun lalu lah. Apa itu ilmu teknik, strategi, rumus, ini itu apa segala macam. Jalanin aja gitu, tabrak. Sebenarnya bukan itunya, tapi lebih kepada ini emang ekstrim nih. Ini orang tapi gue suka dengan gayanya dia. Jadi gini, lu gak usah belajar, gue kasih waktu, lu spend. Tapi ini jangan langsung dipraktekin mas ini ya. Ya ini plus minus memang. Anggaplah lo mungkin keluarganya kaya mungkin. Iya, jadi lu punya tabungan lu untuk hidup gitu ya. Lu ikut aja nongkrong. Lu ikut aja begini, pola pikir lu akan berubah. Strategi itu datang dengan sendirinya. Menarik. Jadi tiba-tiba dia kasih satu penelitiannya. Pokoknya dengan catatan misalnya lu udah punya uang yang cukup gitu, keluarga lu segala macamnya. Lu ikut apapun itu, lu gak usah ngapa-ngapain, gak usah belajar bisnis, gak usah ngapa-ngapain 10 tahun. Lu spend waktu lu, spend time 10 tahun aja. Spend time ngapain? Iya, ikut nongkrong ini, ikut meeting ini, ikut ini apa segala macamnya. 10 tahun, dia risetnya 10-20 tahun anggaplah. Jadi simpelnya gini, Bang, tapi kan lu ngebuang waktu 10 tahun gitu. Ini emang jurnalnya agak-agak pinggir jurang dan ekstrim gitu. Tapi gue suka dengan gayanya dia gitu. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Bukankah juga banyak orang yang udah 20 tahun tapi hidup lu gitu-gitu aja? Ngerti gak maksud gue? Jangan-jangan 10-20 tahun lo terkungkung di situ-situ aja. Tapi akhirnya pas begitu udah ngecek, iya lagi gue udah 20 tahun deh kok gue gini-gini aja ya. Tapi lo gak main. Kuper jadi ya. Yes. Jadi knowledge-nya tuh di situ-situ aja. Ketimbang 20 tahun yang lo habisin di waktunya di depan. Jadi bedanya depan sama belakang coach. Jadi menarik nih satu teorinya. Yang di belakang adalah lo udah buang waktu 10 tahun sampai 20 tahun. Terus pas di belakang, gue udah 20 tahun lagi. Kok gue masih miskin ya? Nah, di belakang tuh kepukulnya. Kan sia-sia juga dong. Nah, si orang ini bilang sia-sianya di depan. Ya udah lo 10 tahun, nggak ngapa-ngapain, nggak usah belajar misalnya. Paham gue sekarang. Ngerti nggak maksud gue, Coach? Paham. Jadi ternyata Steve Jobs yang bilang bahwa Itu nyeleneh banget sih. Iya emang ya, 1.000 sampai 10.000 tahun dia 10.000 tahun, 1.000 sampai 10.000 karyawannya dia micromanagement. Lu bilang apa? Gue menang tua, jam terbang nggak ngebohong. Itu ternyata ada loh, kayak begitu. Coba kalau dengan jawaban gue kayak begitu, apa yang lo bisa lo coba rangkum dan juga tafsir mengenai banyakin jam terbang aja? Agak nyeleneh banget tuh coach. Bener-bener jam terbang bukan berarti main game ya. Ada komunitas, ayo nongkrong, ada ini. Kalau di nggak usah dibayar. Kalau di apa? Gue nggak tahu ada teori. Di pakem gue itu namanya deliberate practice. Jadi ada orang yang practice doang, ada yang practice itu deliberate. Itu membedakan antara seorang juara olimpiade sama yang satu mungkin cuma juara RT atau sesekali dia bisa. Lo pernah nggak kalau ada lagi pada ngumpul ya udah ada gitar dia bisa. Iya. Dia bukan menjadi musisi handal. Bukan Yang spesialis. Ada di dua kata itu deliberate practice. Practice yang dilakukan secara secara sepenuh hati. Jadi lo tahu pada saat lo ketemu orang-orang itu bukan lo lewatkan. Ini kalau gue dalemin dikit ya, bukan lo lewatkan dengan ketemu sekedar ketemu. Ada beberapa orangnya dulu kan kita masih zaman kita bareng waktu itu di MR kan ada gue
kami bikin networking night. Gue undang ada beberapa yang gue sebut sebagai rockstar tanda petik, orang-orang yang udah mumpuni, pejabat atau udah direktur, CEO gitu, terus sama remah-remah momogi semua. Nah di situ ada karakteristik orang muncul di networking night itu. Ada yang pokoknya ini kartu nama saya, minta kartu namanya. Bukan? Ini kartu nama saya, minta kartu namanya. Jadi nggak ada intensitas, nggak ada interaksi, cuman gini doang nih. Itu nggak deliberate. Lo practice tapi nggak deliberate practice. Lo networking tapi nggak deliberate networking. Nah beberapa orang yang gue targetnya malam ini cuman mau kenal sama 2 orang, dia mau kenal baik. Dan dia milih banget orang-orangnya seperti apa. Ya bisa benar bisa salah, tapi lo menjadi benar-benar meluangkan waktunya itu. Nah kuncinya menurut gue apapun itu ya kalau lo lakukan secara sadar, mawas, dan sepenuh hati sih akan baik. Karena gue percaya banget, dan ini gue dapatnya belakangan ya udah masuk usia akhir 40 gitu, bahwa nggak ada kebetulan yang dihadirkan di depan lo, di sekeliling lo. Karena gue waktu masih seumur lo, berapa ya? 48? 36 tahun, 35, Nggak usah 36. sombong, yang jujur. Emang segitu, mau diapain lagi? Lo sih gue percaya, lo beneran? Bener Oh lah, sama ya, oke. 29 bahkan kayaknya gue. Kalau gue seumur lo ya, gue lebih pusing dilihat orang kayak gimana ketimbang melakukan yang benar-benar gue pengen gitu. Jadi gue yang gue rasa penting gitu, bukan pengen ya, tapi penting. Jadi justru momen sekarang lo harus isinya dengan kebersyukuran atas apa yang sudah ada di sekeliling lo, walaupun mungkin saat ini lo ngerasa kok gini-gini aja. Jangan-jangan itu bukan karena gini-gini aja, tapi internal lo kurang bersyukur. Oke, tapi lu setuju nggak ketika perbanyak jam terbang? Yang dengar produktif ya, gue nggak bilang perbanyak jam terbang tapi nggak produktif gitu ya. Quality and produktif, sifatnya begitulah pokoknya ya. Yang ngobrol-ngobrol, dengerinnya bener-bener diserap gitu, bukan berarti dengerin masuk sini lu gue cekokin lu duduk tuh di anggota DPR di ruang rapatnya. Tapi ya lu ngeliat-liat gitu doang nggak gitu sadar, loh. Nggak sadar, udah sana lo masuk lo di rapatnya BUMN, sana lo duduk nongkrong di Istana Negara. Dan orang itu, ini gue lanjutin dikit lagi tadi ya, dia sampai bikin, mungkin penelitiannya juga nggak kualitatif, tapi kayak sifatnya tuh gue juga lagi kaji sih, gue juga nggak berani telan mentah-mentah juga, tapi lumayan menarik gitu penelitiannya dia tuh, riset bahwa lo akan pintar dengan sendirinya, nggak perlu ngapa-ngapain sampai segitunya, nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah, tapi bener-bener waktu lo quality, produktif 10 tahun aja. Tapi berbahaya memang, di depannya tuh dia bilang bahwa ya lo akan sia-sia waktu lo 10 tahun itu, kedengerannya begitu. Terus dibalikin lagi, bukankah 20 tahun juga lo juga sama-sama tetap miskin? Yang sia-sianya di belakang. Iya. Tahu gak sih maksud gue? Itu asik banget loh. Maksud gue gini, bedakan dengan kan sebenarnya nggak ada bedanya dengan lo kalau tahu kultur belajar agama di Jawa ya, itu kan nyantri. Makanya disebutnya santri. Pesantren. Pesantren, nyantri itu kan sebenarnya kayak nyenger. Jadi ikut. Itu ikut tuh kan nggak ada gelarnya. Lo nggak ada. Kan nggak ada tuition ya, nggak ada. Kalau masuk UI kan bayar berapa gitu. Ini kan nggak ada. Lo nggak dapat gelar. Lo paling ujung-ujungnya nanti Gus gitu kan. Atau kalau udah mencapai tahap tertentu kiai gitu ya. Konsep itu kan sebenarnya sama. Cuman lo nempel sama orangnya dulu loh. Itu bisa jadi pinter. Oh iya dong loh. Semua coba lo perhatiin ya, semua guru-guru, semua pendiri republik ini ada nggak yang punya gelar istimewa gitu ya? Maksudnya pendidikan mereka belajar ke Belanda, ada Pak Hatta segala macam gitu ya. Tapi interaksi sama siapa sih? Interaksi sama Cokroaminoto, bener gak sih? Dan di interaksi itu kan gak ngeluarin ijazah. Cuman semua penanda tangan BPUPKI dan PPKI Naskah Kemerdekaan Republik Indonesia yang 56 dan 9 orang itu. 12 orang itu tidak ada yang tidak pernah spend time bareng Cokroaminoto. Jadi kalau gue tambahin sedikit dari yang dibilang nggak ngapa-ngapainnya dengan deliberate gitu. Jadi jangan ongkang-ongkang kaki males-malesan, karena itu juga akan membuahkan hasil. Menurut gue itu sih. Ya kalau ada obrolan khusus mengenai AI dan lain sebagainya bareng sama Iksan juga boleh kali ya. Mungkin ya. Itu menurut gue menarik. Iya. Bareng sama tim-tim wawancara.ai lu apa segala macamnya gitu kan. Buat perusahaan-perusahaan, kita ngajak perusahaan-perusahaan aja. Minimal menarik. Kita coba tampung kalau dulu. Kalau menurut gue gini, bekali ini lebih relevan gini sih. Perusahaan ya, bagusnya
kita siapkan kayak semacam modul gitu kali ya, untuk timnya itu bisa lebih produktif dengan AI. Gitu. Jadi secara spesifik karyawan di perusahaan yang selama ini nggak memahami gimana berinteraksi dengan AI, teknik prompting kayak gimana, betul. ya kan, tingkat kemawasan seperti apa, let's try. Kalau lo tertarik tulis di bawah, kalau jumlahnya cukup ya kita bikin. Boleh setuju. Ya coba aja dulu Seru, komen, nanti kita cek sama tim kita apa segala macamnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang menarik, prompting itu cerita penting sekali gitu ya. Tapi kalau memang misalnya, misalnya yang udah ada jadwalnya terkait kopdar, pertemuan, seminar dan lain sebagainya juga boleh kopi darat juga nih. Karena kebetulan iya, Kodarut lah ya gue. Ada. Ada. Kasih solusi apa? Bisnis club. Iya, kita punya klub. Gue ngomong-ngomong nggak pernah diundang apa tuh? Emang iya. Ada apa? Kenapa? Ada. Cuma kan sayanya kan sibuk jadi mengikuti jadwal saya dulu. Pas sekarang saya bisa. Saya pengen kopdar. Nggak perlu bayar saya. Sekali pertemuan kan kalau gue kan 170 juta 1 menit. Oke. Jadi maksudnya lu nggak perlu bayar gue segitu gitu loh. Tapi cukup bayar makan di hotel. Juta dolar Timbuktu kan. Zimbabwe yang udah nggak ada nilainya ya. Jadi tanggal 3 Mei lu kosong nggak guys? Kita ketemu bareng yuk. Kopi darat, coachernya juga gue undang, lu juga gue undang Iksan. Boleh. Ya, tanggal 3 Mei. Di mana? Di Alof Hotel Wahid Hashim Jakarta. Alof Hotel Wahid Hashim. Oke. Iya yang di dekat Itu Tanah rute Abang. MRT lah. Iya, ya kan di yang Iya, dekat kan? Tanah Abang yang ke arah Jalan Daksa apa Jaksa situ. Yang banyak Kayak lo bule-bule. lebih tahu kan? Iya, kata bapak gue begitu. Bapak gue lagi jadi korban. Kata temennya bapak Lo gue. buang bodinya asik banget. Anak gak berguna sama sekali bener. Iya kan, dekat nasi goreng kambing Tamrin di situ lah pokoknya. Iya. Nah di situ kan ada gue, ada Renat. Iya. Partner gue juga dikasih solusi. Sama ada orang yang memiliki ilmu yang akan ngajarin kita gimana caranya ngelola keuangan. Dia kayak semacam Siapa? ada namanya Yosia Sugialam. Dia punya paper.id. Nah jadi pengusaha-pengusaha nih kalau mau jadi pengusaha atau mendapatkan solusi pengusaha cerdas, ini sama dia nih. Jadi dia kayak software keuangan lah, bisa nyusun laporan keuangan apa segala macam ya. Sekalian juga mau wawancara dong. Boleh ya. Iya kan? Nanti gua undang nih teman-teman semua ya. Tapi mohon maaf nih, di Alof Hotel kan mungkin kan 100 seatnya ya, karena memang sesuai dengan kapasitas Bayar kagak? ruangannya. Lu tuh bayarnya bukan bayar ke kita. Tabungan gue udah banyak. Jadi maksud gue lu cuma bayar buat makan lu sendiri aja di hotel. Buat lu juga nantinya. Buat lu bayar tapi untuk makan. Lu gak usah bayar ke gue, gak usah. Santai aja, nanti aja ketika mungkin duit gue udah berkurang terlalu baru bayar gue ikutan seminar. Kita belajar satu hal ya, kejujuran sama diri sendiri ya. Jadi kali ini memang gue pengen dibahas sharing-sharing. Gimana cara daftarnya, langsung aja. Ini udah 3.000-an orang yang chat. Ya makanya butuh wawancara dong. Iya, bisa makanya. dipilih yang masuk boleh. yang mana. Ya, cek aja informasi di bawah ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Boleh. Siap Mari. kalau gitu. Kita kasih solusi.